Halo semuanya, salam kenal, namaku Nashwa Prajaputri Januar, kalian bisa panggil aku Nashwa. Jadi di video kali ini kita akan belajar mengenai pembuatan program Java sederhana menggunakan VS Code. Jadi tanpa lama-lama lagi langsung aja kita mulai. Oke, dari contoh soal yang telah diberikan langsung aja kita eksekusi menggunakan aplikasi VS Code seperti ini guys. So first step is aku pakai bikin file seperti ini. Ya, kalian juga bisa bikin folder baru dengan yang kalian inginkan. Ini kalau kalian ingin tersusun rapi, filenya kalian bisa masukkan ke dalam folder. Di sini aku ada folder B06 dalam bentuk package B06. Pertama bisa dimasukkan import Java scanner. Jangan lupa S-nya besar. Nah, lihat rapi, kalian bisa enter aja. Lalu di sini ada class, public class, jadi ini kelasnya yaitu nama filenya, oke? Jadi udah simpan filenya dengan nama nilai ak.java. Kalian bisa tulis. Lalu di sini kita butuh yang namanya method main. So untuk ini ada shortcutnya, kalian bisa tulis ISFM. Akan langsung muncul seperti itu. Lanjut, kita butuh scanner. Kita tulis dulu scanner seperti ini. .in, oke? Ini jangan lupa titik koma. Ini gunanya apa sih scanner ini? Itu seperti input ya. Jadi kita membutuhkan scanner input agar jika user memasukkan sebuah nilai bisa dibaca dengan baik oleh datanya gitu. Datanya bisa dibaca dengan baik. Lanjut, ini kita kasih komentar agar memperjelas maksud dari kode tersebut. Nah, user diminta untuk input nama mahasiswa. Itu. Lalu kita butuh output. Kalau misalkan ini tidak wajib ya guys. Jadi kalau output ini digunakan agar mempermudah user untuk mengetahui langkah apa yang diperlukan dalam input nilai ini gitu. Jadi kita akan menuliskan system.out.print. Kita akan masukkan deklarasi untuk sisi tipe datanya adalah string, karena string digunakan untuk teks gitu ya. Jadi nanti user akan masukkan teks berupa nama yang dimaksudkan gitu, data dari nama mahasiswa itu sendiri. Next line. Nah, next line ini digunakan untuk menuju agar namanya ini jika sudah diinputkan namanya, langkah selanjutnya maka dia akan lanjut ke line berikutnya dari selanjutnya gitu. Oke, langkah kedua kita minta user untuk input full proof. Teman-teman, jadi kalau untuk sistem APN jika ada shortcutnya, kita bisa langsung aja tulis seperti itu. Sebentar, sistem APN kita bisa langsung masukkan nilai huruf berupa huruf, yaitu kalian langsung ketika seperti itu agar user mengetahui dengan pasti bahwa yang diinginkan inputnya berupa huruf A, B, C, D, dan juga E. Oke, selanjutnya kita deklarasikan ya untuk nilai huruf ini berupa karakter ya. Jadi karena karakter itu cuman berupa satu huruf. Kalau misalkan string, yaitu nama itu tadi, berupa satu teks, satu kata. Jadi kalau misalkan nama Putri, nah itu terdiri dari beberapa huruf atau satu kata. Kalau cuma satu huruf, kalian bisa pakai char. Lalu nilai huruf gitu yang mudah dibaca dan terlihat rapi. Oke, input next char seperti itu. Oke. Itu. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan lanjutkan program kita kemarin. Di sini aku sudah menuliskan pada program lengkapnya ya. Lanjutan yang kemarin. Untuk soal yang pertama nih. Jadi kita harus menggunakan cara index 0 ini supaya program membaca satu karakter saja nih, satu karakter yang diinput oleh user seperti A, B, C dan seterusnya. Di sini kita menggunakan switch case. Nah, switch case ini seperti prinsip penyeleksi teman. Jadi mulai jalan berdasarkan nilai huruf yang sudah diinputkan. Nilai huruf yang diinputkan oleh user misalkan C nih. Jadi dia langsung berpindah ke case C. Jadi nilai angkanya 2 dan keterangannya cukup. Nah, selanjutnya kita gunakan break, yaitu berfungsi sebagai pemberhenti ini setelah menemukan yang cocok. Jadi tidak akan lanjut ke case yang berikutnya. Jadi kalau kita pakai break itu dia akan berhenti. Nah, di akhir di sini kita ada menggunakan default. Jadi default ini merupakan jalur untuk nilai yang tidak terdaftar. Misalkan tiba-tiba user memasukkan nilai Z, kan tidak terdaftar ya dalam program kita, jadi dia akan menampilkan tidak valid seperti itu. Oke guys, jadi sekarang kita akan lanjut ke soal kedua. Langsung aja kita bikin new file dengan judul kategorisasi umur.java. Seperti itu ya. Jadi proses dalam pembuatan public class seperti itu. Lanjut kita akan melihat soalnya terlebih dahulu. Oke, jadi di sini sama juga seperti soal yang pertama, kita tidak lupa untuk menambahkan import Java scanner dan juga scanner import scanner system in. Nah, gunanya seperti dengan namanya itu berfungsi untuk mengimport library scanner. Jadi scanner ini berfungsi untuk membaca alat untuk membaca input dari user. Tanpa scanner ini, program tidak akan bisa membaca data yang telah diinputkan oleh user. Oke, jadi kita mau pakai satu nih. Jangan lupa PSFM itu public static main atau method agar program dapat dijalankan nih. Lanjut kita akan mendeklarasikan yaitu nama input next line. Input next line. Nah, kalau kalian pencet seperti itu, tenang aja kalian bisa klik Ctrl Z untuk mengulang ya. Seperti itu. Nah, next line ini gunanya untuk agar nama ini dapat diproses seperti soal yang pertama kemarin. Jadi next line ini digunakan untuk membaca satu garis penuh yang telah diketik oleh user. Seperti itu. Oke teman-teman, jadi di sini kita udah ada kode program lengkapnya dengan sesuai perintah pada soal. Jadi dapat kita baca if umur kurang dari 0 atau umur lebih dari 150, kategorinya umur tidak valid. Jadi if ini digunakan untuk sebagai pencabangan. Jadi kalau misalkan kondisi yang ada di dalam kurung bukan yang tersebut benar, maka perintah yang ada di dalam kurung rawa ini akan dijalankan gitu. Percabangan lainnya yaitu else if nih.
Jadi kita bisa baca di situ, jika umurnya kurang dari 0 dan umur kurang dari sama dengan 5, maka dikategorisasikan sebagai balita. Jadi simbol M ini merupakan kondisi yang berarti kedua dari kondisi yang ada dalam kurung ini harus benar ya. Jadi kalau umur di antara 0 sampai 5 maka kategorinya ini balita. Itu pun untuk statement yang lainnya seperti itu. Baik, kita menuju ke kelas kami. Di sini sudah ada output. Program untuk outputnya di sini ada simbol slash ke kiri nama. Nah itu diartikan sebagai enter ya, seperti nilai juga sama. Fungsinya untuk membuat garis baru sebelum teks ditampilkan. Jadi layar outputnya akan terlihat lebih rapi. Soalnya kita jalankan hasil ya teman-teman. Kita misalkan nomor lengkap Joshua umur. Nah ini kita bisa tuliskan seperti itu untuk mengecekkan. Jadi untuk umur 81 akan dikategorisasikan sebagai lansia. Oke, ini kita sudah memasukkan kode program yang lengkap sesuai perintah soal. Di sini sudah ada deklarasi untuk nama, nilai tugas, nilai quiz, dan nilai tes, dan juga nilai UAS. Ini user diminta untuk memasukkan nama dan juga nilai-nilai yang diinginkan. Nah ini semua untuk nilainya bertipe data integer. Nah di sini sudah tertulis integer. Untuk nama yang pasti adalah string. Oke, jadi di sini kita sudah memasukkan double nilai akhir dengan rumus yang sesuai di soal, yaitu nilai tugas dikali 0,20 tambah nilai quiz. Ini kita akan pindahkan ke sini agar mudah dibaca. Nah, kenapa harus menggunakan double? Jadi agar hasil bisa berupa angka desimal. Jadi kalau misalkan 76,25, nah itu bisa banget tuh. Lanjut, ini dia. Jadi teman-teman, jadi sudah ada untuk outputnya. Di sini kita baca nilai akhir persen 2f/n. Jadi yang guna dari persen dot 2f ini adalah untuk menempatkan angka desimal 2 digit di belakang koma nih teman-teman. Misalkan 76,333 akan jadi 76,33 aja. Nah ini f merupakan format seperti itu. Jadi nilai akhirnya akan ditampilkan berformat gitu. Jadi nilai akhir, ini ada grade, akan menampilkan grade dan juga status. Langsung kita jalankan nih. Oke, langsung aja kita coba. Nilainya 79, oke 90, 60, kita random aja ya. Nah ternyata dihitung hasilnya C nih. Nilai akhirnya 67,95. Tetap lulus. Wait a minute. Oke, jadi kita akan cek di sini. Benar nih teman-teman. Jadi kalau misalkan C itu tetap lulus. Jadi itulah. Kalian bisa juga cek untuk hasil output yang lainnya. Jadi dipastikan ini sudah benar ya teman-teman. Jadi sekian video dari aku. Terima kasih.